fisiologi. Apa fungsinya? Satu, untuk sebagai pengatur kondisi udara. Kedua, sebagai penahan suhu. Dan ketiga, sebagai membantu keseimbangan kepala. Keempat, membantu resonansi suara. Kelima, sebagai peredam perubahan tekanan udara. Keenam, membantu produksi mukus. Diagnosis. Yang pertama adalah gejala klinis. Menegakkan diagnosis dari aerosinusitis diperlukan minimal ada 2 gejala klinis di bawah ini dan paling tidak dialami selama kurang lebih 12 minggu. Gejala-gejalanya adalah yang pertama, klinik mucopurulent bagian anterior atau posterior. Yang kedua, kontraksi nasal. Yang ketiga, hipoxemia atau anomia. Yang keempat, lokasi sakit atau tergantung sinus yang terkena. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah pada pemeriksaan rioskopi anterior. Yang kedua pada pemeriksaan endoskopi fungsional dan CT scan. Yang ketiga, pemeriksaan mikrobiologi. Yang keempat, pemeriksaan prasimulasi. Dan kelima, pemeriksaan radiologi. Dan keenam, pemeriksaan meatus medius dan meatus superior. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinus venoid. Apa itu sinus venoid? Yaitu venus yang berkembang setelah 3 bulan setelah kelahiran yang merupakan invaginasi dari mukosa bagian superior posterior dari kavum nasi yang juga dikenal sebagai sphenoidal rhesus. Sinus ini mengalami pertumbuhan maksimal dan berhenti setelah berusia 12-15 tahun. Sinus venoid kiri dan kanan yang asimetris tersebut dibagi oleh septum internessus. Volumenya 7,5 mili. Perdarahan sinus venoid meliputi cabang arteri venoidal dan arteri etmoidal posterior. Anatomi dan fisiologi terdiri dari sinus maxilla, yaitu pada waktu lahir sinus maxilla hanya berupa celah kecil di sebelah medial orbita. Perkembangan maksimum tercapai antara 15 tahun dan 18 tahun. Sinus maxilla atau antrium hypnoid merupakan sinus paranasal yang terbesar dengan volume tampung sebanyak 18 ml. Lalu yang kedua ada sinus frontal, yaitu sinus ini jarang tampak pada pemeriksaan röntgen hingga tahun kedua setelah kelahiran. Kemudian sinus ini berkembang secara lambat ke arah vertikal pada tulang frontal dan telah lengkap pada usia remaja. Di mana hal tersebut dapat mengakibatkan aerosinusitis barotrauma. Sinus block atau squeeze secara tiba-tiba yang menyebabkan timbulnya inkapasitasi mendadak oleh karena rasa sakit pada saat tugas terbang yang berpengaruh pada keselamatan penerbangan. Anatomi dan fisiologi. Sinus etmoid merupakan sel-sel etmoid yang mulai terbentuk pada bulan ketiga dan keempat setelah kelahiran yang merupakan invaginasi dari dinding lateral hidung pada daerah meatus. Sinus etmoid merupakan cabang dari arteri ophthalmatus dan arteri karotis internal, sedangkan berasal dari vena maxillaris dan ethmoidalis yang mengalir ke dalam sinus cavernosus. Sinus ini terletak di antara interior dari fossa kranial dan anterior dekat dengan kelompok sel anterior kecil dan banyak di mana drainase dan melalui meatus media. Sel-sel posterior drainase melalui meatus superior. Daya tampung sinus ini merupakan sinus yang memiliki daya tampung 665 sebanyak 14 mili. Aerosinusitis. Aerosinusitis merupakan peradangan pada sinus yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan secara histopatologi telah terjadi kerusakan silia yang irreversibel. Kondisi ini dapat menghambat aliran udara yang masuk dan keluar dari rongga sinus dan adanya gangguan dari tekanan atmosfer. Penyebab aerosinusitis itu ada 2 macam, yaitu yang pertama faktor lokal adalah semua kelainan pada hidung yang dapat mengakibatkan terjadinya sumbatan
antara lain infeksi, alergi, kelainan anatomi, tumor, benda asing, iritasi, dan gangguan pada mukosili. Mukosili adalah rambut halus pada selaput lendir, trauma langsung, berenang, atau menyelam. Yang kedua, ada faktor sistematik, yaitu adalah keadaan di luar hidung yang dapat menyebabkan sinusitis, antara lain gangguan daya tahan tubuh, penggunaan obat-obat yang mengakibatkan sumbatan hidung. Gejala klinis, obstruksi nasal, hiposmia atau anosmia, lokasi sakit tergantung sinus yang terkena.